Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil. Dan itu semua harus kita benarkan, walaupun itu perkara yang sangat sulit untuk diwujudkan. Walaupun itu adalah perkara yang mungkin entarnya sedikit menggelitik, membuat ini sebagai bahan candaan. Tapi ada juga yang na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, justru Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Gorontalo rahimakumullah. Suatu hari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu dzambun a'zam?" Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antakuna 'alallahi nida wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan untuk Allah an-nida, sementara engkau tahu dialah yang menciptakan. An-nida itu adalah Tuhan-Tuhan sesembahan yang lain. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya lagi, "Tsumma ayyi?" Ya Rasulullah, kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Antaktul waladaka khasyata an ta'kula ma'aka." Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia akan makan bersamamu. Membunuh anak, membunuh jiwa, termasuk di dalamnya aborsi, adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya lagi, "Ya Rasulullah, summa ayyi?" Kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Antuzani khaliyatan zarika." Engkau berzina dengan istri tetangga. Hadirin sahabat dakwah Gorontalo rahimakumullah, muslim-muslimah Hulundalo yang insya Allah semua ini rahmati Allah. Insya Allah sedikit kita akan membahas dalam tayangan kali ini, yaitu adalah tentang poin yang ketiga, tentang perkara zina. Di hadis yang tadi Rasulullah SAW mengatakan salah satu dosa besar itu adalah zina. Antuzani khaliyatan zarika. Engkau berzina dengan istri tetangga. Dan semua kita sudah paham bahwa zina itu masuk dalam perkara yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an melarang kita untuk mendekati zina. La taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan engkau mendekati zina, karena zina itu adalah seburuk-buruknya jalan, wa sa'a sabila, dan dia fahisyah, dan dia adalah seburuk perbuatan yang kecil. Sahabat dakwah Gorontalo rahimakumullah, zina itu adalah perkara yang dalam Al-Quran pelakunya dihukumi dengan rajam atau dihukumi dengan cambukan 100 kali. Di Quran surat An-Nur Allah menegaskan, "Wazaniyatu wazani fazlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Pezina perempuan dan pezina laki-laki, cambuklah, derahlah mereka sebanyak 100 kali cambukan. Nah sahabat dakwah Gorontalo, 100 kali cambukan itu kalau kita mau belajar dalam hudud, hukum-hukum dalam Islam, khususnya hudud, itu diperuntukkan untuk orang yang berzina, dia belum menikah. Sementara yang muhsan, yang sudah pernah menikah, termasuk di dalamnya duda dan janda, dalam Islam hukumannya adalah dirajam. Nah, zina yang akan dihukumi dengan rajam dan 100 kali cambukan ini adalah zina yang bagaimana? Maka hukum atau definisi dari zina yang akan dikenai hukuman ini harus diperjelas. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah didatangi oleh seorang pelaku zina. Ini hebatnya di masa Nabi, pezina itu datang mengakui kesalahannya. Seperti itu. Dan banyak hadis-hadis yang berbicara tentang hukuman perzinahan, hampir semuanya itu adalah karena pengakuan. Nah, ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan sudah berzina, bahkan sampai 4 kali, tapi Rasulullah cuek, tidak meresponnya seperti itu. Ketika orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sudah berzina," yang kelima kalinya, baru kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah yang engkau lakukan itu sebagaimana yang dilakukan oleh pasangan suami istri?" Maka orang yang menjawab, "Iya." Nabi memperjelas lagi, "Apakah yang engkau lakukan itu sebagaimana
timba masuk ke dalam sumur? Maka orang ini menjawab, iya. Dari sini kita mendapati jelas bahwa zina hakiki, zina sebenarnya itu adalah ketika terjadi duhul. Bertemunya punya laki-laki sama punya perempuan. Maknanya apa? Punya perempuan, punya laki-laki di sini ya sudah, kita sudah maklum semua. Sebagaimana tadi, timba masuk ke dalam lubang sumur. Itulah yang disebut dengan zina hakiki. Nah, zina hakiki ini adalah praktek yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang-orang beriman, khususnya muslim-muslimah Gorontalo yang berfilosofikan Gorontalo Serambi Madinah, kita perlu mewaspadai dosa zina ini. Karena dosa zina efeknya itu bukan hanya dirasakan oleh orang yang berzina saja, tetapi dia bisa menjadi hukuman bagi seluruh masyarakat. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza zuhara zina war riba fi qaryatin, faqad ahalla anfusahum bi adzabillah." Jikalau kemudian sudah merajalela zina di suatu negeri, faqad ahalla, maka penduduk negeri tersebut telah menghalalkan dirinya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina termasuk dosa yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Zina termasuk dosa yang bisa mendatangkan iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zinanya di era modern sekarang. Sedikit kalau kita sedikit membandingkan antara fase jahiliyah dengan jahiliyah modern, praktek zina itu lebih ngeri hari ini, hadirin muslimah Gorontalo rahimakumullah. Kalau di masa Nabi, jahiliyah itu orang berzina jauh-jauh. Kalau sekarang kan zinanya apa? Dipublikasikan. Iya kan? Ditonton oleh banyak orang. Sekarang zinanya ada yang modelnya berjamaah. Seks party. Naudzubillah, semua naudzubillah. Nah, semua bentuk perzinahan itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam menghadirkan syariat, selain mengharamkan zina, Islam juga melarang dengan tegas semua perkara yang mendekati zina. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Tuktabuli ibnu Adam," ditetapkan kepada anak keturunan Adam, "hadzahu minaz zina," bisa terjadi potensi perzinahan yang itu tidak bisa dia hindari. Jadi semua kita ini berpotensi melakukan perzinahan. Tapi makna zina di sini bukan zina yang hakiki tadi. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh. Wazina al-ainani, zinanya kedua mata itu adalah dengan an-nazru, dengan memandang. Wal uzunani, zinanya telinga itu dengan mendengar. Memandang yang apa, mendengar yang apa, pasti perkara-perkara yang mengarah kepada perzinahan. Jadi kalau mata kemudian memandang perkara-perkara yang terlarang, ini sifatnya mendekati zina. Telinga mendengar obrolan-obrolan, perbincangan yang berkenaan dengan arah menuju kepada syahwat dan zina, maka dia masuk dalam perzinahan. Bahkan ada yang dikenal dengan zinatul qalbi. Zina hati. Apa itu? Al-hawa wa tamanna. Apa itu? Berangan-angan. Memikirkan perkara-perkara yang berujung atau menuju kepada praktek syahwat. Nah, ini adalah semua perkara yang sifatnya bisa mendekati perzinahan. Ya, yang kemudian Rasulullah mengatakan, wal fardu yusaddiqu aw yukadzdzib. Dari semua yang terjadi tadi, baik yang dilakukan oleh mata, baik yang dilakukan oleh telinga, baik yang dilakukan oleh hati, kalau kemudian dia dibenarkan oleh kelamin, maka pada saat itu terjadilah yang namanya zina. Tapi kalau dia didustakan, ketika kita memandang perkara yang terlarang kemudian langsung kita palingkan, maka insya Allah saat itu juga Allah menghapuskan kesalahan tersebut. Nah, hadirin sahabat dakwah Gorontalo rahimakumullah, zina sekali lagi adalah praktek yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah membuka ruang untuk terjadi perzinahan. Mari kita bentengi anak-anak kita bentengi diri kita, termasuk kita jaga pergaulan muda-mudi di kota Gorontalo ini
agar kemudian tidak terjerumus dalam praktek perzinahan. Banyak syariat Allah Subhanahu wa taala yang mengatur agar kita umat Muhammad ini tidak terjerumus dalam perzinahan. Nanti insya Allah akan kita bahas dalam topik-topik selanjutnya. Demikian dari kami bahasan tentang zina. Sekali lagi, mari kita menghindari zina sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena selain dia mendatangkan murka Allah di dunia, bagi pelakunya di akhirat Allah sediakan azab yang sangat pedih. Di kitab Al-Kabair diceritakan ada di dalam neraka perempuan-perempuan yang mohon maaf dari kemaluannya akan keluar nanah mendidih, yang nanah itu kadang membentuk sebuah guhtah. Guhtah itu adalah sungai nanah yang ada di dalam neraka. Siapa perempuan-perempuan yang keluar nanah mendidih dari kemaluannya tersebut? Mereka adalah para pezina waktu di dunia. Sehingga sahabat dakwah Gorontalo rahimakumullah, sekali lagi, zina adalah dosa yang menjijikkan, dosa yang secara naluri yang manusia tidak menyukainya. Dan sekali lagi, jikalau dia sudah terjadi merajalela dan tidak ada yang mencegahnya, dia bisa menghadirkan azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah bisa didatangkan dalam bentuk wabah, penyakit dan lain sebagainya, atau bahkan diangkat keberkahan dari negeri ini, dan bagi para pelakunya Allah sediakan azab yang pedih di yaumil qiyamah. Olehnya itu, kita berdoa kepada Allah semoga dihindarkan dari dosa ini dan diberikan kemampuan untuk menjauhi semua aktivitas yang mengarah kepada perzinahan. Demikian dari kami, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.